Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Ibu Guru dalam materi pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang siklus air pada kelas 4 fase B. Mari kita simak. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya siklus air dan juga peserta didik dapat mengetahui tahapan apa saja yang terdapat pada siklus air. Seperti yang kita ketahui, Bumi adalah planet yang sebagian besarnya terdiri atas air. Besaran jumlah air di muka bumi ini adalah 71%. Air mempunyai fungsi penting tidak hanya untuk manusia saja, namun juga untuk semua makhluk yang ada di muka bumi. Kira-kira apa saja ya fungsi air? Mari kita lihat. Air adalah sumber kehidupan dan air senantiasa tersedia di bumi. Semua makhluk yang ada di bumi ini membutuhkan air untuk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan air untuk minum, mencuci, membersihkan diri, maupun lebih jauh lagi sebagai sumber energi. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air ini antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Selain itu, air sangat dibutuhkan oleh hewan, yaitu untuk minum dan membersihkan dirinya. Sedangkan untuk tumbuhan, air digunakan untuk berfotosintesis dan juga tempat hidup. Contoh tumbuhan yang memerlukan air untuk tempat hidup adalah tanaman teratai dan juga eceng gondok. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan, pencipta alam. Pernahkah kalian bertanya-tanya atau berpikir, mengapa air selalu tersedia di bumi? Jawabannya adalah, air selalu tersedia di muka bumi ini karena adanya proses siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan skema proses siklus air ini. Mari kita simak. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan air ke atmosfer atau udara yang disebut proses transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan ini akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut.
Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dan air laut, dan juga tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Ini disebut proses infiltrasi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Nah, anak-anak, tadi adalah penjelasan tentang tahapan apa saja yang ada pada siklus air. Tahapan pada siklus air mulai dari evaporasi, transpirasi, presipitasi, kondensasi, dan juga infiltrasi. Bagaimana anak-anak? Tentunya kalian sudah paham kan mengenai tentang siklus air? Oke anak-anak, sekian materi dari Ibu Guru. Semoga bermanfaat dan semakin paham ya tentang siklus air. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.